Di tengah pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Penyaluran bansos diminta lebih cepat dilakukan untuk membantu masyarakat. Bagaimana komitmen pemerintah daerah mempercepat penyaluran bansos? Sudah bergabung melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Selamat sore Bu Kofifa. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, Bu Kofifa, ini Presiden Jokowi meminta agar percepatan penyaluran bansos dilakukan. Kemarin kita sudah lihat bansos sudah dibagikan ke warga di Jawa Timur. Anda bersama dengan Panglima TNI dan juga Kapolri, Ibu. Sejauh ini apa saja, Bu, bansos yang sudah dibagikan ke warga di sana? Ya, kalau untuk paket PPKM darurat Oke. ada 2.500 ton beras, ada 70.000 paket sembako. Nah, sebetulnya dari minggu lalu sudah mulai diluncurkan. Kemarin secara formal Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Kepala BNPB meluncurkan di Jawa Timur. Jadi pada dasarnya seminggu lalu sudah jalan. Oke. Kami terus memaksimalkan percepatan. Jadi masing-masing bupati wali kota melakukan percepatan penyaluran. Sore ini tadi saya bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pangku Armada, Pak Kajati, juga Kabinda, kita juga turun di Bulak Banteng, wilayah pesisir Surabaya. Artinya bahwa semua sudah berikhtiar melakukan percepatan. Oke. Di titik-titik PPKM, posko PPKM darurat atau posko PPKM mikro, kami juga secara rutin mendeliver ya bantuan terutama sembako dengan paket-paket di dalamnya ada vitamin C, di dalamnya ada hand sanitizer, di dalamnya juga ada masker. Biasanya satu paket sembako yang kami bagikan itu lengkap dengan vitamin, lalu masker, kemudian hand sanitizer. Kira-kira itu, ya. Ya, Bu Kofifa, 2.500 ton beras, kemudian ada lebih dari 70.000 paket sembako. 70.000, ini ya. betul sekali. Bagaimana kemudian Ibu memastikan penyaluran bansos ini tepat sasaran, skemanya seperti apa? Karena dikhawatirkan ini akan terjadi hal-hal yang kemudian seperti penyaluran bansos tahun sebelumnya, Ibu, tidak tepat sasaran, kemudian skemanya Ini belum kan, jelas. ya, antara lain adalah bahwa mereka yang isoman. Itu dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan prioritas. Nah, berikutnya adalah mereka yang terdampak. Mereka yang terdampak ini basis informasinya itu adalah dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa. Berdasarkan kesepakatan mereka, maka persen-persen yang ini itulah yang dimaksimalkan untuk mendapatkan bantuan ini. Ini di luar dari bantuan Kemensos itu kan ada lagi PKH plus 10 kilo beras, BPNT plus 10 kilo beras, BST itu akan cair 2 bulan di bulan Juli ini. Nah, kalau itu kan BST adalah mereka yang tidak menerima PKH dan BPNT. Tapi beda format untuk yang bantuan PPKM darurat ini, mereka-mereka yang terdampak itu yang paling mengetahui karena ini kan masyarakat mengurangi sekali ya mobilitasnya. Betul. Jadi Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Desa atau Lurah ini yang paling tahu masyarakatnya yang paling terdampak, terutama yang PKL yang biasanya jualan malam, ini sudah pasti mereka akan sangat berkurang karena jam 8 mereka sudah harus tutup warungnya. Nah, itu yang sekarang ini sedang digerakkan. Sebetulnya pilar utamanya ini ya Babinsa, Babin Kamtibmas kalau sekarang ini. Oke, pilar utamanya Babinsa, Babin Kamtibmas, tapi tentu saja Pemprov pasti mengerahkan jajarannya begitu ya untuk bisa menyalurkan. Ibu, pastilah. jalur Kalau distribusinya tadi gimana, kami Bu? turun bersama, jadi Pangdam, Kapolda, Pangku Armada, Kajati, Kabinda, kami turun bersama. Tapi bahwa titiknya, jadi misalnya tadi, kita ke Bulak Banteng, sekian warga, yang menentukan ya warga di situ berdasarkan
pertimbangan dari RT RW, koordinasi kepala desa, lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas, kita turun. Oke. Tapi bahwa yang mengetahui detail warga-warga terdampak itu mereka. Oke. Ya. Bu, selain paket sembako, kan ada juga bantuan dari pemerintah BST, Bu, bantuan sosial tunai begitu yang disalurkan. Dananya sudah cair, sudah sampai ke rekeningnya Pemprov Jatim, Bu? Kebetulan koordinasinya itu tidak melibatkan dinas provinsi. Oke. Kemarin, tetapi malam saya minta dikomunikasikan bahwa BST di masing-masing kabupaten kota ini kan diharapkan tidak tumpang tindih dengan penerima PKH dan BPNT. Jadi mungkin memang ada baiknya provinsi diajak untuk mengkomunikasikan, karena biasanya kan kalau ada yang katakan kurang lancar di mana yang dorong kan provinsi. Jadi untuk kali ini kebetulan koordinasinya langsung ke kabupaten kota. Sehingga ketika ada penambahan ya baru tahu tadi malam, langsung saya ajak rapat sama Pak Wagub dan tim. Kita random aja gitu, kita merandom beberapa kabupaten, tambahan katanya 5,7 juta se-Indonesia ini, Jawa Timur dapat tambahan berapa. Jadi mungkin hal-hal seperti ini akhirnya kita ya saling proaktif saja, kita mengkoordinasikan, tapi akhirnya kita random. Oh daerah ini kok tambahnya sekian ya, daerah ini kok tambahnya gede sekali gitu. Jadi kita menyingkronkan karena akan ada tambahan bantalan sosial lah dari Pemprov. Jadi kita melihat proporsi yang sudah disupport oleh pemerintah pusat, kemudian maksimalisasi dari dana desa. Dana desa ini kan masih ada BLT-nya, kemudian percepatan pencairan. Kalau dana desa kita lebih mudah mendorongnya karena koordinasinya memang relatif intens. Bagaimana Bu Kofifa menangkal ataupun mengantisipasi kemudian supaya dana yang sampai kepada masyarakat, dana bansos ini kemudian tidak terpotong, Ibu? Karena kan banyak ditemukan, Bu, di lapangan ini kemudian dipotong oleh pihak-pihak yang mungkin itu bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, begitu, Bu? Ya, sekarang ini kalau untuk bantuan tunai sebetulnya memang paling efektif itu dilakukan secara non tunai. Jadi kalau uang memang seyogyanya semua bisa diserahkan secara non tunai. Karena kalau non tunai artinya penerima ini mengetahui persis dia punya hak berapa. Nah sekarang yang harus dicek kembali nanti ketika ada pencairan dari tambahan 10 kilo. Tambahan 10 kilo beras bagi penerima PKH dan bagi penerima BPNT ini harus dipastikan, ini kan kategorinya beras Bulog. Jadi saya yakin pasti Bulog juga akan mengawal secara langsung. Biasanya dulu ada TKSK yang akan mengawal, memastikan bahwa beras ini kualitasnya seperti apa, kemudian sampai kepada penerima tidak berkurang kuantitinya, begitu juga standar kualitinya terjaga. Memang peran dari Bupati juga menjadi penting, kemudian peran dari kembali Kepala Desa juga menjadi penting karena diharapkan tidak tumpang tindih itu sebetulnya yang paling tahu ya Kepala Desa, Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas itu saling mengawal lah kalau saat ini. Oke, saling mengawal ya, Ibu Gubernur. Kita berharap kemudian masyarakat segera mendapatkan bantuan sosial, baik bantuan sembako, kemudian bantuan sosial tunai, dan semua pihak saling mengawal. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Terima kasih sekali Ibu Gubernur atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bu Kofifa. Iya, sehat semua. Terima kasih.